Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepantangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Boleh ngobrol sebentar nggak Bang Haji? Apa sih hakikat sekolah menurut perspektif Bang Haji? Waduh, ini pertanyaannya cukup serius ya. Tidak bisa dijawab sambil lalu. Tapi saya ingin memulai dengan satu diksi, yaitu paradoks. Paradoks adalah sudut pandang yang bertentangan terhadap suatu fenomena atau suatu hal. Dan setiap hal, termasuk dalam dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah, itu pasti memiliki paradoks. Karena di satu sisi, sekolah diharapkan menjadi lembaga yang mampu memerdekakan manusia dari kebodohan, dari kemalasan, dari keterbelakangan, dari ketertindasan, dari ketidakadilan, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa sekolah menjadi instrumen baru atau sistem baru penindasan dalam tanda kutip. Dengan perangkat kurikulum yang setiap beberapa periode gonta-ganti, dengan sistem pembelajaran yang kaku, yang hanya memprioritaskan kecerdasan akademis dengan menampilkan hal-hal lain, dan sebagainya. Nah, karena itu tidak mudah membahas substansi atau hakikat lembaga pendidikan dalam hal ini adalah sekolah. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan satu analogi atau perumpamaan ya, terkait dengan sekolah. Coba bayangkan kalian, Anda semua, sedang duduk di ruang tunggu bandar udara, menunggu penerbangan selanjutnya. Apa yang disaksikan? Di pelataran parkir itu ada sederet pesawat yang bergantian nantinya akan take off. Dan sebelum take off, ada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pesawat tersebut. Mulai dari pengecekan mesin, pengisian bahan bakar, mempersiapkan logistik untuk keperluan selama penerbangan, mempersiapkan kru, dan sebagainya. Nah, saya ingin mengilustrasikan atau mengumpamakan sekolah itu mirip seperti bandar udara, di mana ribuan pesawat landing dan kemudian take off setelah melalui proses rangkaian tertentu. Nah, peserta didik misalnya yang ada di lembaga pendidikan tertentu itu landing di sekolah tersebut, mulai dari PAUD sampai SMA, bahkan pendidikan tinggi. Bisa mereka berasal dari rumah ketika lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan yang paling awal, misalnya PAUD, atau berasal dari sekolah sebelumnya.
mereka landing. Apa tujuan landing di bandara tersebut? Seperti halnya pesawat, mereka akan mempersiapkan diri untuk menuju destinasi berikutnya. Kalau pesawat tadi persiapannya adalah menurunkan sampah sebelumnya yang dikonsumsi oleh penumpang dari lokasi lain ke tempat tersebut, kemudian juga mengisi bahan bakar, mengisi logistik untuk keperluan selama penerbangan, mengecek mesin, mempersiapkan kru dan supaya krunya bugar untuk istirahat sejenak. Nah, kalau anak-anak atau peserta didik landing di lembaga pendidikan tersebut dalam rangka mempersiapkan diri untuk menuju destinasi berikutnya. Apa yang dipersiapkan? Seluruh dimensi dalam dirinya. Mulai dari dimensi fisik, bagaimana pendidikan harus berperan dalam menyadarkan peserta didik mengembangkan pola hidup sehat, sehingga memiliki kondisi fisik yang sehat dan bugar. Kemudian dalam aspek intelektual, lembaga pendidikan harus mampu mempersiapkan agar peserta didik berkembang kapasitas intelektualnya, tajam pemikirannya, kritis sudut pandangnya, kreatif dalam memproduksi banyak hal, dan aspek emosional agar mereka menjadi individu-individu yang unshakable, yang tangguh ketika menghadapi guncangan kehidupan, tidak mudah bereaksi seperti halnya minuman bersoda kalau terkena guncangan. Dan tentu saja dimensi spiritual. Karena dimensi spiritual adalah aspek yang seringkali agak tersingkirkan dalam lembaga pendidikan. Karena ukurannya bukan sesuatu yang konkret seperti halnya mata pelajaran, tetapi ukurannya adalah batin, kedalaman batin. Jadi 4 hal itu yang harus dipersiapkan ketika anak landing di lembaga pendidikan. Dimensi fisik, dimensi intelektual, dimensi emosional dan sosial, serta dimensi spiritual. Tentu saja ini hanya salah satu sudut pandang dari sekian banyak sudut pandang yang membicarakan tentang substansi sekolah. Intinya, sudut pandang saya adalah sekolah laksana bandar udara, tempat ribuan pesawat landing dan kemudian take off ke berbagai destinasi. Dan tentu saja, saat landing tersebut, setiap peserta didik harus mempersiapkan diri agar bisa melanjutkan penerbangan ke destinasi selanjutnya dengan aman, nyaman, dan selamat. Mudah-mudahan bermanfaat.